Lancar, lancar, lancar nggak? Sedih saya kurang teliti. Kurang teliti, Sir. Ya, oke. Berarti saya untuk yang dimaksud, saya bilangnya lolos atau gimana? Saya yang sudah di atas KKM, ya pertahankan. Yang belum, ya ikut remed dan setidaknya ditingkatkan lah dalam hal belajarnya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa. Saya sudah kasih nomor WA saya juga di PowerPoint di awal pertama kali kita ketemu. Ya, 5 kali 24 jam, jadi weekend nggak dihitung. Ya, kalau weekend kan nggak mungkin kita baca buku terus kan? Ya, oke, itu ya. Sir, nilainya dengan Mem Jul nilainya, bukan dengan saya. Saya tidak mengolah nilai PH. Oke, bentar ya, Sir ya. Aku mau ingatkan mengenai second attempt. Kalau kamu first attempt itu belum selesai, nanti SREM ya. Jadi Mem ingatkan second attempt itu bukan untuk memperbaiki nilai. Nah, misalnya kamu second attempt ini ada yang salah. Di first attempt ada yang salah tapi tidak bisa diperbaiki di second attempt ya. Jadi kalau kamu ada yang belum selesai di first attempt, kan di second attempt begitu. Kalau betul nanti nilainya Mem tambahkan. Tapi kalau kamu ada salah, kamu perbaiki di second attempt, Mem tambahkan gitu. Nah, Tujuan dari second attempt itu bukan untuk memperbaiki, hanya untuk menyelesaikan yang first attempt gitu, Sir. jadi misalnya kalau saya nih, ya misalnya saya nomor 15 salah gitu ya, saya perbaiki, nah itu nggak bisa. Tapi kalau saya nomor 15 jadi isi, terus saya isi, ah itu masih terhitung benar begitu ya, Membil ya. Iya. Iya, Itu. Jadi betul. ini bukan untuk wah ini ada second attempt nih. Terus wah tadi kayaknya saya ragu di atas KKM, ya udah saya kerjain lagi lah gitu. Nggak gitu ya konsepnya. Jadi untuk dikelirkan dulu ya untuk 7F supaya nanti untuk nilainya ya, untuk nilainya nanti biar apa namanya? Biar nggak kaget gitu loh kalian. Iya. Clear ya 7F ya. Oke, kita akan bahas hari ini ya di bab selanjutnya. Ini cukup seru ya. Kenapa cukup seru? Karena kita akan bahas tentang yang pertama kita akan bahas meter ya. Meter itu in Indonesia itu zat atau materi lah ya. Yang bentuknya tiga. Ya. Kalau tidak salah di elementary school sudah bahas juga ya. Ada solid ya atau zat padat ya kita tahu itu, terus ada liquid atau zat gas, sorry zat cair ya, ada gas atau gas ya, liquid itu zat cair, sorry tadi banget sebentar. Nah untuk materi nanti ya di kelas ya, nanti di kelas itu juga bahas elemen ya. Elemen itu apa sih ya, kalau dalam dalam Indonesia elemen itu unsur kayak itu. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah compound, dan satu lagi ada mixture yang kita bahas. Tapi kita nggak akan bahas kayak mixture itu apa, compound itu apa, nggak. Itu nanti di kelas. Kita akan bahas kira-kira apa sih, pasti ada yang namanya difference ya, ada ada perbedaan, Nah, difference-nya apa? Gitu. Oke, let's go to praktikal ya. Di sini anggaplah kita lagi lab nih sekarang ya. Walaupun virtual kita anggap aja lab nih. Oke. Di sini ada Fe itu apa sih, Sir? Di sini ada tulisan FeS ya. Fe itu apa sih, Sir? Fe itu adalah iron. Kalau di praktikum ini dia yang warna black. S itu apa, Sir? S itu sulfur.
Ya, sulfur ini ya berarti sisanya ya yang warna yellow. Yang pertama kita akan bahas basic dari appearance-nya dulu deh. Dari appearance-nya. Kita lihat sama-sama. Yang pertama nih mixture ya. Di sini ada ya anggap aja ini sendok ya atau pengaduk. Coba sekarang kita aduk. Nah, kali aja cukup. Kalau kebanyakan juga capek gitu ya. Oke, kira-kira gimana nih? Apa yang kalian lihat dari appearance atau penampilannya? Silakan nyalakan mic-nya. Silakan. Dari segi appearance-nya gimana nih ini? Dari warnanya gitu. Coba. Warnanya jadi kecampur. Oke, warnanya jadi tercampur, tapi masih ada warna kuningnya ya. Benar ya? Itu warna kuningnya. Betul, warnanya tercampur. Jadi, tapi tetap ada warna kuning dan warna hitam. Jadi kita masih bisa bedain si iron sama si sulfurnya dari segi appearance. Tapi kalau compound ini nih yang ini nih. Nah, gimana tuh? Warnanya jadi apa tuh? Kakak aduk Ya, rata. ya, jadi gelap ya, jadi hitam ya, jadi nyampurnya jadi hitam semua gitu. Nah, itu dari segi appearance ya. Appearance. Kalau appearance yang pertama, kalau mixture dia masih bisa kita lihat warna kuningnya. Kalau compound dia sudah hitam semua. Itu beda pertama. Dari segi appearance. Terus dari segi penulisan juga beda nih. Kalau mixture dia masih ditambah. Kalau compound itu udah nyatu jadi satu. Contoh-contoh lainnya nanti saya coba jelaskan. Kenapa ditambah? Karena itu tadi, karena sifat yang tadi ini nih. Salah satu sifatnya yang ini. Nah, kenapa ditambah? Ditambah dan tidak ditulis digabung seperti ini. Karena dia appearance-nya kita masih bisa bedain ya. Sulfur yang warna kuning atau yellow, iron yang warna black ya, masih bisa lihat. Tapi kalau compound dia sudah nggak bisa. Sudah warna hitam ya. Begitu. Silakan. Any question dari segi appearance dulu kita bahas satu-satu. Dan dari segi penulisan. Silakan 7F ada yang mau ditanyakan tidak? Karena kalau tidak kita lanjut. Lanjut. Oke, lanjut kita lanjut. Oke. Kalau tadi mixture itu ya, kalau mixture itu dia cuma diaduk ya. Coba lihat, dia cuma diaduk doang. Gimana cara kita bisa dapat si compound atau yang hitam ini? Salah, bukan yang ini. Bentar. Ya, yang ini. Nah, ini. Oke, compound itu di sini ada sama ya sama kayak tadi di awal. Itu ada besi, ada iron ya dengan sulfur. Tapi kita coba bakar. Lihat, perhatikan appearance-nya lagi. Kita bakar, masih kita bakar. Ini nggak lagi main sulap ya. Nah, selesai. Warnanya jadi apa? Ada nggak bedanya tadi? Hitam. Hitam. Nah, ini yang kita sebut dengan compound. Yang tadinya mixture, yang tadinya begini, berubah jadi compound ketika dibakar atau di burn. Nah, yang dibakar ini, itu kita sebut dengan ini.
chemical reaction, atau in Indonesia itu reaksi kimia. Jadi ketika dibakar dia berubah jadi compound, sudah bukan mixture lagi. Tadi di awal kalau kita perhatikan kan dia masih mixture ya, masih kelihatan si iron sama kelihatan si sulfurnya gitu. Tapi kalau sudah seperti ini dia sudah masuk ke compound, sudah hitam lagi ya. Kalau tadi si mixture kita cuma aduk, sama di sini deh. Siapa di sini yang pernah bikin sirup aja deh. Kalau kopi kayaknya untuk kalian kayaknya masih ini ya. Atau ada yang suka minum kopi hitam tapi. Sirup aja deh kita. Kopi hitam ya, bukan instant coffee. Nah, bukan kopi yang lain. Atau sirup deh, sirup. Siapa yang suka minum sirup? Nggak ada juga. Wah, ini healthy semua. Sukanya minum air putih saya. Apa? Sirup, siapa yang suka minum sirup? Kalau saya sih jarang kalau sekarang. Kecuali lagi acara kebesaran. Ya, Natal ya. Kalau Lebaran kemarin juga sama. Ada? Sebentar. Mereka no sugar nih, Sir. Ya. Atau ada yang pernah lihat orang lain minum kopi atau bikin kopi hitam gitu? Ada nggak? Ada nggak? Di rumah deh. Di rumah ada nggak? Ada juga. Wah, ini. Silahkan di unmute. Ya, ada juga, Sir. Ya, ada. Ada. Oke, saya mau tanya. Oke, saya mau tanya. Saya tanya sederhana. Saya juga minum kopi nih. Anggap saya bikin kopi 3 sendok. Misalnya gitu ya. 3 sendok kopi ditambah dengan 2 sendok gula gitu ya. Terus dicampur air ya. Kalau nggak dicampur air nggak bisa jadi kopi yang enak ya. Terus sama satu lagi, misalnya kalian nih bikin kopi buat orang tua misalnya gitu. Karena orang tua suka minum kopi gitu. Misal ya. Terus bikin nih kalian cuma bikin 2 sendok makan, 2 sendok makan kopi, gulanya 1 sendok, terus airnya sama. Sama-sama jadi kopi nggak sih? Sama-sama jadi kopi atau berubah? Jadi. Jadi, ya kan? Nggak mungkin kan saya bilang saya minum kopi terus kalian bikinnya berubah jadi jus atau jadi Fanta gitu, nggak kan? Atau misalnya bikin sirup nih, kalau sirup marjan gitu ya. Saya bikin 3 sendok, kalian bikin 4 sendok gitu. Kan nggak mungkin saya bilang, saya minum sirup terus kalian bilangnya minum Sprite gitu kan nggak mungkin kan? Gitu. Jadi itu yang disebut dengan mixture. Ya, itu berbicara mengenai rasio. Jadi kita akan bahas sedikit. Ini dulu deh, chemical reaction yang mau tanyakan nggak? Dan kalau bikin kopi kan nggak mungkin ya kita bakar kopinya, ada nggak? Ada yang bikin kopinya dibakar atau bikin sirup dibakar dulu, ada? Nggak ada ya. Ngaduk kan ya, Aiko ya. Kalau bikin sirup diaduk kan? Iya, diaduk. Sama kayak tadi kan, sama kayak si FS sama S tadi kan, diaduk. Itu yang disebut dengan mixture. Lagi nggak, Sir? Ada. Satu perbedaan lagi. Ini saya clear ya. Satu perbedaan lagi adalah ini. Oke, saya tanya. Kalau sulfur sama air ini campur jadi satu, di dalam suatu wadah nih, tiba-tiba ada benda ketiga yang disebut dengan magnet ya. Apa yang terjadi? Akan ada yang naik. Ya, yang mana yang ketarik? Air. Oke. Iron. Iron ya, iron. Kita coba kira-kira betul tidak ya? Coba lihat. Bim salah bim. Nah, betul ya.
Ternyata si yang hitam tadi iron ya. Iron ini ternyata ketarik sama magnet. Sementara sulfur terpisah. Gitu. Oke ya. Itu kalau mixture. Itu kalau mixture. Bagaimana dengan compound? Kita di sini ada compound ya, ini hitam-hitam ini. Saya mau tanya, gimana? Menurut kalian bagaimana? Kita voting deh ya, kita voting. Buat yang nggak mau nyalakan mic bisa raise hand nih. Ya, saya mau tanya dong, adakah yang menjawab ditarik magnet? Bisa ditarik magnet, angkat tangan. Ini ketika ini ketika datang nih, satu orang, dua, tiga, oke, oke 5. Saya hitung sampai selesai 3, 2, 1. 5 partisipan jawab yes. Oke, lower hand. Thank you for your response. Arigato. Ya. Oke. Kenapa Kenzo? Begini. Oke, yang menjawab tidak bisa. Yang nggak bisa dijawab ditarik magnet, raise hand. Tidak ada. Ada? Saya hitung 5, 4, 3, 2, 1. Nggak ada. Nggak ada. Pertanyaannya sederhana. Di sini itu ada sekitar berapa partisipan nih? Oke, 2 berarti 31. Kan Timothy katanya vaksin ya. 31. Pertanyaannya 31 dikurang 5, 26. Nah, 26 orangnya lagi menjawab apa? Ada yang langsung, ya udah Sir, saya 26 orang ini ya menjawab setelah praktikum Sir. Nah, ketika Sir coba, itu jawaban saya Sir. Ada yang begitu? Padahal nggak apa-apa ya, kalau salah kita belajar bareng-bareng. Sir, tadi ada 6 orang Sir di akhir. Oke, berarti 25 orang lain jawab apa deh? Ya. Saya menjawab yang betul, Sir. Saya pokoknya jawab yang betul, Sir. Saya coba pokoknya jawaban yang betul. Oke, kita coba lihat. Nah, ini sudah didekatkan ya. Nyata magnetnya masih jalan-jalan. Ya, ke kiri. Nggak bisa juga. Kita geser ke kanan. Nggak bisa. Jadi jawabannya adalah tidak bisa. Ya. Malah aku ngebayangin kayak yang di YouTube itu gitu loh ya, kayak apa magnet bisa narik kayak liquid gitu. Aku ngebayangin kayak gitu, sering nonton gitu Kalau lihat. kalau di YouTube biasanya dia menggunakan yang asli ya. Benar ya, Kenzo ya. Kayak gitu. Nah, kalau ini nggak bisa deh. Ini nggak bisa tuh. Nih, karena kita kan nggak mungkin ketemu ya. Mungkin kalau di lab yang kalau misalnya kita di kelas atau di lab, kayaknya akan seru gitu ya. Karena kan kalian bisa lihat secara live dan eksklusif. Tapi karena lagi tante coronanya masih betah di Indonesia, jadi masih betah gitu ya. Makanya kita ada kesempatan vaksin ya, jadi bisa. Berarti nggak bisa ketarik karena masih ada unsur ironnya ya, Sir. Meski ada unsur ironnya. Yes, betul. Kenapa? Ya, ini pertanyaan bagus banget ya. Kenapa? Karena mereka sudah jadi satu. Ya, mereka sudah jadi satu. Mereka nggak bisa dipisahkan. Gitu. Mereka sudah jadi satu dan tidak bisa dipisahkan. Kecuali, ada kecuali. Kecuali melalui chemical reaction lagi. Tadi kan dibentuknya dibakar ya. Ada chemical reaction lagi. Baru bisa dipisah. Jadi nggak bisa kayak tadi nih, kalau mixture, kalau misalnya gimana, Sir? Gampang banget pakai magnet aja ketarik.
kayak gitu ya. Tapi kalau compound kan nggak mungkin ya, maksudnya kita ada mixture, ada apa namanya di sini, ada iron sama sulfur, terus kita bedainnya misalnya dengan satu-satu gitu ya, iseng banget ya. Sama kalau misalnya kita beli kopi, tapi yang ada kopi, gula sama karamelnya, terus kita pisahin satu-satu gitu, iseng banget kan? Bener ya, iseng banget. Nah, ada alat bantu yang namanya magnet, jadi bisa kepisah. Tapi kalau compound, dia menggunakan chemical reaction. Harus. Kenapa? Karena sudah nyatu. Ya, sifat airnya hilang, yang mendominasi mungkin sifat sulfur dari segi tarikan magnet. Tapi kalau dari segi warna, ya dari segi warna tadi iron ya yang mendominasi, makanya jadi hitam. Jadi mereka saling melengkapi satu sama lain dan saling meniadakan sifat satu sama lain gitu. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Question? Sudah ada gambaran atau makin bingung? Sudah sedikit paham atau masih butuh Panadol untuk langsung pusing misalnya gitu ya? Ada? Ya. Supaya ini bisa ngebantu kalian ketika nanti Mem Jul menjelaskan di kelas ya. Mem Jul menjelaskan misalnya chemical reaction. Wah, chemical reaction kayak gimana ya kemarin ya? Atau misalnya kayak mixture. Oh, mixture yang kayak gimana kemarin ya yang jelasin serius. Jadi bisa membantu gitu, ada gambaran. Oh, compound kayak gini ya. Gitu. Jadi biar bisa jelas. Silakan, ini question masih banyak waktu nih kita. Kalau yang mau tanyakan ya. Ini mau nanya, Sar. Apa tuh? Pian ya. Kalau campuran sulfurnya cuma sedikit, dicari gak, Sar? Kalau campurannya sulfur, ah, oke. Kalau misalnya campurannya sedikit atau tidak, apakah bisa tertarik atau enggak? Campuran atau komponnya atau mixture-nya? Pertanyaannya gitu. Kalau compound itu dia rasionya harus fix. Jadi misalnya kalau compound di sini, ya, maksudnya oke, mereka itu sama-sama ya. Dia itu kita bahas persamanya dulu ya. Composed by two or more element. Itu persamaannya mereka. Ya, mereka ada persamaan satu sama lain antara mixture dan compound. Tapi bedanya adalah kalau compound you have fixed ratio. You have fixed ratio 1:1. Jadi kalau mau bikin compound dengan dibakar, misalnya Fe-nya 1 gram, 1 gram kegiatan. Anggap 10 gram gitu. Nah, S-nya juga harus 10 gram, harus sama. Jumlahnya harus sama intinya. Itu Christian. Jadi nggak bisa kayak Fe-nya misalnya sedikit, sulfurnya banyak, gitu nggak bisa. Nggak bisa jadi mix compound justru. Jadi harus pas. Beda kalau mixture. Kalau mixture tadi saya sudah jelaskan di awal tentang kopi sama sirup. Christian mau bikin 2 sendok makan, saya mau bikin 3 sendok makan, sirupnya ya, tetap kita disebut minum sirup kan? Gitu. Nggak mungkin saya disebut minum sirup, kalian minum Sprite, itu kan nggak mungkin. Berubah namanya gitu. Nah, kalau compound, kalau rasionya berbeda, itu akan beda. Sama kayak gini. Saya kasih contoh. Ini. Tahu ini apa? Ada yang tahu? Karbon dioksida. Yes, karbon dioksida ya. CO2. Biasanya ada di mana? Biasanya di situ. Di udara. Ya, ada di udara, betul. Cuma dalam proses apa sih?
Saya sudah mempraktekannya pada. Fotosintesis. Ya, fotosintesis menghasilkan ini, benar. Oke. Sorry, fotosintesis butuh ini, betul. Karbon dioksida ya, menghasilkan O2 gitu kan. Tapi butuh fotosintesis. Selain itu, kita juga bisa menghasilkan karbon dioksida dengan cara bernafas. Respiration. Itu diambil dengan fotosintesis. Tadi Christian bilang fotosintesis, ya, diambil dengan tumbuhan berubah jadi O2 gitu. Nah, itu pelajaran biologi ya, cuma kita bahas sedikit. CO2, maksudnya CO2 gimana sih, Sar? Satu elemen C atau karbon, ya, dua elemen ya, two elements oksigen. Gitu. Sir, kalau misalnya satu-satu gimana, Sir? Satu karbon C, satu elemen O gitu ya. Ini karbon ya, C itu karbon. O itu oksigen ya. Di situ di sini ya. Oksigen. Berubahnya jadi CO. Nah, CO ini udah berubah. Karbon monoksida ya. Ini biasanya ada di asap kendaraan bermotor, ya biasanya untuk rokok, dan ini sangat berbahaya. CO ini. Beda ya. Jadi memang harus sama, fix ratio. Rasionya harus sama. Gitu, Christian. Thank you for your question. Apa yang membedakan kompon dan mixture? Berarti tidak semua mixture bisa dijadikan kompon jika dipanaskan. Bisa, tapi mungkin beda nama. Beda nama. Apa bedanya mixture dan kompon? Kita akan bahas setelah ini. Dari penjelasan tadi. Ya, kita jelaskan di sini. Pertama, mixture dan kompon. Ini sudah ya, ini kita clear ya. Kita coba clear. Pertanyaannya menarik nih. Sir, may I go to toilet? Yes. Baik. Lalu apa nama mixture yang memiliki elemen yang berbeda rasio dipanaskan? Oke. Apa nama mixture? Nama kompon kali. Nama kompon kali, bukan nama mixture. Kalau apa ciri-cirinya masih sama dengan kompon? Oke. Kita bahas dari mixture dan komponnya dulu. Itu pertanyaan menarik banget ya. Compound. Yang pertama dari segi appearance. Atau dari segi penampilan. Appearance ya tulisannya ya. Saya lupa. Ya betul lah. Appearance atau penampilan. Kalau compound, dia penampilannya tadi hitam ya. Hitam banget. Hitam dah. Ya. Kalau mixture, ya ini bedanya kalau mixture. Kalau mixture, dia ada hitamnya, ada warna kuningnya. Gitu. Maksudnya kalau mixture yang elemennya nggak sama rasionya terus dipanaskan jadi apa? Oh ya, oke. Tadi ya Fe sama S gitu ya. Saya belum ada sih di sini. Terus dari segi penulisan yang pertama, appearance dulu. Terus kalau dari segi magnet, mana tadi yang bisa ditarik magnet? Mixture atau compound? Mixture. Ya, compound nggak bisa. Ya. Chemical reaction. Chemical reaction yang compound atau yang mixture? Compound. Terus dari segi rasio, ya, kalau mixture ini fix ya, ini fix, yang ini enggak, kayak gitu. Lebih differentnya. Terus dari segi chemical reaction sudah, magnet sudah, rasio sudah. Dari segi tulisan ya, penamaan kalau mixture itu dia pakai tanda tambah. Tapi kalau compound dia sudah gini. Sudah satu. Sir, kenapa Fe dulu atau baru S gitu? Itu nanti penjelasannya di kelas dengan menjul. Kenapa bisa begitu? Kenapa nggak tulisannya SFE, Pak? Gitu. Apakah supaya Sir izin matiin kamera soalnya nge-lag. Ya, oke. Kenapa tulisannya fast ya? Bukan SFE gitu ya.
Itu nanti sebenarnya dibahas ya, dibahas. Kok nggak ada nama-namanya? Sir, kalau besi tambah iron dijadikan kompon, apakah bisa ditarik oleh magnet? Kan dua-duanya besi. Oke, menarik. Ini saya suka nih. Walaupun lewat direct message, tapi kayaknya sangat antusias ya. Oke. Kalau misalnya tadi ya, lalu apa nama mixture yang memiliki elemen yang berbeda rasio yang dipanaskan? Nah, ini tadi. Itu namanya bukan mixture lagi. Kalau sudah dipanaskan atau di burning, dia namanya compound, bukan mixture. Saya luruskan. Apakah ciri-cirinya bisa sama dengan compound? Ya. Setiap yang ketika kita lakukan dengan dibakar, itu sudah chemical reaction. Tapi saya belum pernah nyoba, misalnya kayak ayam bakar, apakah itu jadi compound gitu ya? Belum ada ya. Tapi ini kita bahas tentang materi ya, atau tentang meter ya, besi kayak tadi ya, sulfur gitu. Jangan tanya misalnya, Sir, kalau ayam bakar itu maksudnya compound apa mixture gitu ya, jangan ya, jangan. Apakah terus kalau maksudnya kalau mixture yang elemennya nggak sama rasionya terus dipanaskan jadi apa? Akan beda nilainya. Gitu, rasionya akan beda. Rasionya beda, maka kita nggak bisa sebut itu compound. Compound yang sama gitu dalam arti. Contohnya kayak tadi ya, CO sama CO2 itu udah beda. So, Sir, kalau besi tambah iron jadikan compound, apakah bisa ditarik dengan magnet? Kan dua-duanya besi. Masalahnya dia tidak bisa disebut mixture juga. Masalahnya nggak bisa disebut mixture juga. Kenapa? Kalau campuran itu kayak gini ya. Kayak tadi besi sama sulfur deh. Kalau misalnya campuran itu kalau kayak kalau keberagaman, kalau misalnya kita bahas tentang tentang ini ya, tentang suku gitu ya, yang Indonesia itu. Nah, kalau Indonesia maksudnya mixture. Kenapa? Karena banyak suku, banyak budaya gitu, mixture. Ya. Tapi kayak saya misalnya, saya disebut mixture. Saya ini campuran Ambon sama Jawa. Dua hal yang berbeda, tapi jadi satu. Itu mixture. Oke? Tapi kalau misalnya saya dari Jawa, misalnya saya jadi Jawa Tengah, mama saya Jawa Tengah, ibu saya Jawa Tengah, sama-sama satu kota, misalnya dari kota Solo, misalnya sama-sama, apakah saya bisa disebut campuran atau mixture? Enggak. Kenapa? Karena kita sama-sama dari Jawa. Karena emang sama. Sama, kita sama-sama dari Solo, bapak ibunya. Nggak bisa disebut campuran. Begitu. Itu contoh sederhananya sih. Jadi kalau iron sama iron bisa disebut mixture? Enggak. Kenapa? Karena sama-sama iron. Gitu. Air sama air. Ya misalnya gini deh. Kalau air masuknya ke kompon ya. Sorry. Kalau misalnya apa lagi nih? Misalnya besi sudah. Misalnya emas. Ya, saya punya emas nih, batangan misalnya gitu ya. Terus misalnya Aiko punya emas batangan juga, kita campur. Ya bisa sebut mixture nggak? Enggak. Kenapa? Karena sama-sama mix, sama-sama emas, sama-sama golden. Bahasa Inggrisnya benar ya? Bahasa Inggrisnya emas. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi harus beda. Kan tadi sudah dikatakan bahwa composed by two or more different elements. Difference. Compound or mixture. Kalau kopi berarti, nah kan kalau beda rasio nggak bisa disebut compound kan, Sir? Nah sebutannya apa dong, Sir, kalau compound yang beda rasio? Disebut compound tapi beda nama. Disebut compound tapi beda nama, sama kayak contoh sederhananya CO dan CO2. Sama nggak sih? Enggak. Beda. Ya. Different. Gimana? Different. Nah, jadi beda. Menarik nih saya. Apa namanya? Oke ya. Oke. Sama ini. Ya.
Good, nggak apa-apa. Keren, keren, keren. Pertanyaannya saya jujur aja itu pertanyaan yang mungkin saya sendiri tidak pernah terlintas di pikiran saya loh. Kalian udah terlintas, good. Berarti tujuan pembelajaran kita tercapai, yaitu critical thinking. Good, good. Saya suka kayak gitu. Suka. Ada lagi. Silakan beda yang compound sama mixture. Kalau nanti elemen tata cara penulisan dengan menjul ya. Kenapa iron tadi tulisnya Fe ya. Kalau sulfur disebutnya S gitu. Kalau hidrogen ditulisnya H, oksigen ditulisnya O. Nah, itu nanti kelas. Ya. Kalau sekarang kita nggak bahas nih. Itu kita akan kita bahasnya praktikum tadi ya. Jam kelima juga mereka ketemu lagi, Sir. 7F. Kenapa? Jam kelima. Oh, Hari ketemu ini. lagi ya. Itu nanti dibahas lah ya. Ya, jadi kalian hari ini kalian kenyang. Apakah chemical reaction ini dapat bekerja dengan apa tadi itu? Wah, saya keren banget ini pertanyaannya. Bekerja dengan substan lain. Bisa. Apakah chemical reaction ini dapat bekerja dengan substans lain? Yes. Saya kasih contoh. Kalian tahu fotosintesis? Tahu. Oke, saya mau tanya. Fotosintesis itu butuh apa sih mereka? Si plants ini? Sinar matahari. Oke, sinar matahari itu ada di sini. Angin lagi. Air. Ya, water. Water di sini ya. Water. Terus? Sinar matahari, angin juga bisa. Oke, ya. Ini sinar matahari ya. Saya kasih deh ya sinar matahari. Lalu ada klorofil di situ. Klorofil dalam bahasa Inggris saya tahu deh. Saya itu sebagai bahasa Indonesia aja ya. Ada water, terus ada satu hal lagi yang mereka butuh. Ya. Oke ya. Karbon dioksida ditambah water, lalu ada sinar matahari, ya anggap misalnya sinar matahari gimana sih, berarti entah dibakar, entah dipanasin lah ya. Kan saya belum tahu nih. Ya, nanti silahkan ke biologi kalau itu. Terus berubah jadi apa sih? Ya. Berubah jadi yang disebut dengan pertama itu adalah oksigen. Ya. Kalau untuk rasionya saya lupa ya, nanti takut salah. Ditambah dengan glukosa, klorofil, ya itulah ya. Itulah gimana tulisannya? Klorofil. Oke. Thank you. Mana tadi? Saya harus lihat chat lagi. Oh, CHLO. Klorofil. Kayaknya pakai apa lagi nggak? Oh ya benar. CH. Nah, ini ya. Water, karbon, dia berubah jadi oksigen. Yang tadinya karbon dioksida jadi oksigen. Ditambah dengan, sebentar, saya harus lihat dulu nih. Saya takut lupa. Glukosa itu di Inggris apa ya? Lihat dulu ya. Glukosa itu apa sih? Glukosa itu gula. Glukos, Sir. Glukos ya. Nah, glukos. Saya lupa. Glukos ya. Ya. Glukos ini gula, atau kalau dalam ininya adalah karbohidrat ya. Karbohidrat itu gula. Kok bisa sih tadinya water sama karbon dioksida berubah jadi oksigen dan glukos? Kenapa? Karena ada ini. Ini yang disebut dengan chemical reaction-nya. Gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu ya, orang di sini nggak ada
oksigen, adanya karbon dioksida sama water. Kok berubah jadi oksigen? Tuh. Untuk angka-angkanya nanti ya. Tapi kita bahas dulu kayak gini. Ya, tadi menjawab pertanyaan. Pertanyaan seru-seru, serius. Saya sampai amazing banget nih. Ya, nggak apa-apa. Good lah. Silakan. Jadi sudah ada gambaran ya. Silakan. Oke, ada lagi. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang paham? Ada yang kurang jelas? Silakan Silakan. Masih ada waktu berapa nih? Masih ada waktu 5 menit kok. Santai saja. Iya. Ada waktu 5 menit, jadi santai saja. Tapi pertanyaannya keren-keren, saya setuju. Saya kaget tuh. Berarti beda rasio, beda lagi nama chemical reaction, beda nama dan chemical reaction lagi. Ya, beda nama. Untuk di compound-nya ya, beda nama. Gitu. Untuk mendapatkannya chemical reaction-nya bagaimana? Ya, chemical reaction bermacam-macam ya, salah satunya dibakar. Sir, jadi nggak bisa jadi compound kalau rasionya nggak sama. Ya, bukan. Dia tetap jadi, cuma beda nama compound. Kayak tadi CO sama CO2 beda. Kalau CO biasanya ada di knalpot gitu ya. Kalau kita ngeluarin CO kan bahaya juga. Pas begini terus keluarnya CO gitu kan. Jangan ada nama polusi. Oke, sir, thank you. Ya, ada lagi? Silakan. Berarti rasionya penting, sir. Yes. Rasio itu penting. Kalau misalnya campuran nih, misalnya kayak 2:1, ya dia harus 2:1. Nggak bisa kamu bikin 3:1, nggak bisa. Keren ya. Kalau salah rasio, apakah chemical reaction-nya bisa jadi fatal? Ya, hasilnya akan beda. Intinya hasilnya beda sih. Tuh. Keren-keren nih pertanyaannya nih. Saya serasa jadi dosen kalau begini. Gak apa-apa, tapi keren pertanyaannya. Saya keren. Good question justru. Silakan, ada lagi nggak nih? Keren-keren nih, 7F. Saya kasih 4 jempol, kalau bisa 4 jempol, 4 jempol. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang kurang jelas. Karena saya keren, ingat saya ya. Bagaimana? Oh ya. Ingat kalian lah saya. Oke, 3 minutes. Bener ya? Saya lihat dulu, bener nggak sampai 9:55 kan? Apa jam berapa? Ya, sampai 9:55. Betul. Itu ya. Kan nggak mungkin di sini bukan, kan karbon dioksida tadi tulisannya CO2 ya. Gitu ya. Kan nggak mungkin kita ubah jadi CO gitu kan, karbon monoksida. Nggak bisa diolah, nanti nggak bisa jadi oksigen sama glukose. Berubah lagi. Entah jadi apalah. Ini berubah, is different. Nah, untuk nanti contoh-contoh penulisan compound-nya di kelas. Ya. Elemennya ada apa aja? Elemen ada banyak. Kalau tidak salah ada 118 jenis. Tapi kita nggak mungkin hafal semua. Ya, kita hanya mengetahui nanti elemen itu yang bisa kita temukan dalam sehari-hari aja. Fungsinya juga sama. Ya, nggak mungkin tiba-tiba ada istilah-istilah elemen yang kita nggak pernah ketemu terus tiba-tiba dikeluarin gitu, nggak mungkin. Walaupun ada banyak, ada 118, mungkin akan nambah lagi. Ya, nanti jam ke elemen ya. Ya, jam keberapa, Mem Jul? 5, Sir. Setelah break ini langsung. Oh, langsung. Wah, langsung.
Istirahat dulu, ya, hanya terbatas oleh istirahat. Oke, kalau begitu, siapa yang menentukan nama elemennya? Nanti itu di sana. Tapi seru itu pertanyaannya, Mem Jul, ini keren. Nah, habis ini Mem Jul kayaknya dalam tanda kutip punya PR banyak dari kelas ini nih. Ya, menentukan namanya salah satunya ada nama tempat, ada nama orang gitu ya. Ya, ada nama orang. Tapi keren. Saya suka banget, benar nggak? Oke, kalau begitu selamat beristirahat sebelum kalian ketemu fisika lagi.